Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar ibu-ibu? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Dan apabila dari antara ibu-ibu mengalami kelemahan tubuh ataupun pergumulan keluarga, kiranya kasih kuasa Tuhan memampukan kita untuk dapat menghadapi segala sesuatunya. Dan saat ini dalam pembacaan firman Tuhan, kita boleh sama-sama untuk dikuatkan dalam iman percaya kita kepada Tuhan yang terus berharap kepadanya. Tapi sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, berkatilah kami, urapilah kami di saat kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu, agar kami selaku kaum perempuan Kristen dimampukan untuk terus menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam ruang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami siap untuk mendengar dan juga melaksanakan perintah-Mu. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-59, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17, di mana perenungan kita diberikan judul Tuhan bertindak. Ibu-ibu, kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah, dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah dari antara ibu-ibu merasakan dalam diri pribadi Allah yang kita puji dan kita sembah telah melakukan begitu banyak hal dalam ruang kehidupan kita, yang dimana kita pun boleh merasakan karya keselamatan itu dalam ruang kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi dan keadaan yang sedemikian rupa, kita pun dapat menggambarkan bahwa Allah yang kita puji dan Allah yang kita sembah tak pernah meninggalkan kita sendiri di tengah-tengah ancaman kehidupan ini, di tengah-tengah tekanan ruang kehidupan kita. Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, Ia senantiasa hadir untuk memampukan kita bersama-sama dengan kita menghadapi pergumulan kehidupan ini. Ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 ingin menggambarkan kepada kita bagaimana karya kasih Allah itu nyata dalam ruang gumul juang bangsa Israel, yang pada saat itu ia harus mampu berjuang memulihkan dirinya dari tekanan ataupun bayang-bayang penjajah pada saat itu, yaitu Babel. Tiap tekanan mereka hadapi. Tetapi di balik tekanan tersebut, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu hal juga yang boleh kita lihat. Allah mengizinkan bangsa Israel menghadapi ataupun harus melalui tekanan dari bangsa Babel. Itu bukan karena unsur yang memang harus jatuh, ya harus ini, tidak. Tetapi ada satu bentuk pembelajaran yang mengajak bangsa Israel merenungkan kembali. Ada satu kesalahan mengajak bangsa Israel untuk sadar kembali bahwa langkah ataupun keputusan yang mereka ambil dalam kesalahan yang besar.
di balik sikap ataupun tindakan yang Allah perlihatkan kepada bangsa Israel, Allah tak pernah meninggalkan mereka sendiri. Ya, betul, Allah kecewa dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Allah marah. Tetapi di balik kekecewaan, di balik amarahnya, selayaknya seorang ibu yang siap untuk memberikan uluran ataupun memberikan topangan, merangkul anaknya yang sedang meminta tolong, yang sedang saat itu memohon ampun. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apapun kita, dalam keadaan apapun kita, sedang bagaimana kita menghadapi ataupun dalam situasi kondisi yang seperti apa kita hadapi pergumulan ini, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tapi mari saya mengajak ibu-ibu untuk belajar, untuk memetik dari setiap pergumulan hidup yang kita hadapi. Marilah kita merenungkan kembali apa maksud Tuhan dalam ruang kehidupan ini. Apa yang ingin sampaikan, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya dalam pergumulan ini. Mari ibu-ibu, mari kita bersama-sama untuk terus berserah, berharap padanya melalui doa-doa kita. Jangan pernah lewatkan persekutuan-persekutuan yang ada. Tetaplah berserah kepada Allah. Ia senantiasa hadir dan bertindak untuk memberikan pertolongan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Ambil saat teduh sejenak.